Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Jumpa lagi dengan Danis Channel Mas Bro. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di kolam terpal Mas Bro. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara pemberian pakan ikan lele supaya ikan lele itu tidak kembung, tidak menggantung setelah kita kasih makan. Terus lele itu gimana caranya supaya cepat besar dan panennya maksimal. Nah, langkah-langkahnya adalah sahabat, yang pertama kita pemberian pakan secara terjadwal. Maksudnya terjadwal begini, apabila sahabat-sahabat itu memberi pakan satu hari 2 kali, maka kita benar-benar menentukan. Kalau pagi misalkan pagi jam 8, kalau malam itu harus jam 8. Tetapi apabila sahabat-sahabat melakukan pola pemberian pakan 3 kali, itu harus terjadwal juga. Misalkan pagi jam 8, sore itu jam 4, terus malamnya jam 11. Itu biasa yang saya lakukan. Itulah sahabat-sahabat, intinya setiap 6 jam setelah kita pemberian pakan kita beri pakan lagi. Pokoknya intinya setelah 6 jam. Nah, sahabat-sahabat, biasanya ada yang berbudidaya ikan lele secara sambilan atau dia ditinggal kerja. Maksudnya tidak khusus memelihara ikan lele. Contohnya seperti ini, apabila sahabat-sahabat itu kerja kantoran, jam 8 itu harus berangkat ke kantor. Nah, itu bisa sahabat-sahabat ngasih pakan lelenya bisa jam 7, bisa jam 7. Terus kemudian nanti setelah pulang kerja kita kasih pakan lagi. Jadi intinya budidaya ikan lele itu tidak harus fokus, harus rumit sahabat, karena budidaya ikan lele itu bisa kita aplikasikan atau kita pola secara bermacam-macam. Terus yang berikutnya sahabat, supaya ikan lele itu tumbuh besar dan cepat besar, cepat panen dan tidak mudah kena penyakit, adalah yang kedua itu sebelum kita memberi pakan, pakannya kita bibis terlebih dahulu. Contohnya seperti pakan saya ini yang saya lakukan setiap pagi dan malam. Kenapa saya pagi dan malam? Karena saya pemberian pakan secara tidak 3 kali sahabat. Nah, cuman kalau pas sore hari itu tidak saya lakukan pembibisan, cukup pagi dan malam. Proses pembibisan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Intinya di sini saya akan fokus gimana caranya mengatasi lele itu tidak menggantung atau tidak mudah terserang penyakit. Berikutnya adalah pergantian air secara rutin. Kenapa saya katakan rutin? Karena saya berbudidaya di kolam terpal. Nah, karena budidaya di kolam terpal itu harus benar-benar kita perhatikan airnya. Karena sahabat, kalau budidaya ikan lele intinya adalah pengolahan air dan manajemen pakan. Jadi di pengolahan air kita harus lakukan pergantian secara berkala, karena kalau kita tidak lakukan pergantian air secara rutin itu akan berdampak lele itu gampang sakit, lele itu tidak tidak nafsu makannya tidak agresif, terus kemudian lele itu besarnya lambat. Nah, jadi budidaya ikan lele itu faktor yang sangat mempengaruhi adalah proses pergantian air, proses medianya. Karena budidaya ikan lele itu tidak kalah penting, air adalah faktor utama berhasil tidaknya si pembudidaya ikan lele. Berikutnya sahabat, pakan lele ini setiap 4 hari atau 1 minggu kita bibis dengan probiotik atau
bisa teman-teman aplikasikan. Seperti saya menggunakan probiotik Raja Ikan, kemudian molase, terus yang ketiga saya campur E4 untuk fermentasi pakan. Nah, itu kita lakukan minimal 4 hari atau 1 minggu sekali, tergantung dari jenis besarnya ikan yang ada di dalam kolam. Terus yang berikutnya sahabat, kita harus melakukan penyurtiran pada ikan lele yang ada di dalam kolam, karena ikan lele itu sifatnya kanibalismenya tinggi sahabat. Jadi kalau pembudidaya itu berbudidaya di kolam terpal atau di kolam apapun, kita harus melakukan penyurtiran. Biasa yang saya lakukan penyurtiran itu dari tebar sampai panen itu biasanya 2 kali. 2 kali biasanya saya tebar di umur 1 bulan, kemudian saya sortir. Kemudian sortir yang kedua itu di masa panen pertama. Masa panen pertama biasanya 50 hari sampai 60 hari itu saya lakukan penyurtiran. Terus kemudian untuk yang berikutnya itu panen massal. Intinya 2 kali penyurtiran. Itulah sahabat yang bisa saya sampaikan di sini. Intinya tidak menggurui. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses para petani atau pembudidaya ikan lele.